Assalamualaikum sahabat setiap Pleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Jadi hari ini pagi ini sambil santai berbagi buat teman-teman semua. Jadi sambil ini agak sedikit gusi sakit ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, burungnya makin gacor, makin membanggakan. Jadi hari ini mau menjawab pertanyaan dari teman-teman, yaitu banyak yang menanyakan burung pleci yang udah gacor, tadinya ngalas, tadinya udah buka paruh, kemudian menjadi kengeriwik lagi. Nah jadi hari ini mau saya bahas sedikit buat teman-teman, mohon koreksinya juga karena bukan mengajari apalagi menggurui, sekedar santai sambil berbagi. Jadi jangan lupa like, share dan juga subscribe dan juga komen, dan jangan lupa kita ngopi biar segar biar adem. Seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Pleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share dan subscribe. Berbicara masalah pleci yang ngeriwik, ya salah satu tahapan pleci itu di ngeriwik. Jadi biasanya ngeriwik dulu, ngalas, baru buka paruh. Nah ada juga pleci yang udah ngalas, udah buka paruh, itu ke ngeriwik lagi. Jadi ada beberapa faktor yang biasa terjadi. Itu yang pertama, selepas mabung atau nyulam. Jadi ketika mabung, mungkin bukan pada pleci ya, pada burung lain juga selepas mabung itu dia emang kondisi fisiknya berubah. Mungkin belum stabil, belum staminanya belum full, atau juga masih kurang maksimal, dan memang pasca mabung itu banyak perubahan. Dan ada juga ya pleci betina yang pasca mabung yang biasanya bertelur, kemudian setelah pasca mabung dia udah nggak mau bertelur lagi. Prosesnya panjang lama. Mungkin ya kalau misalnya memang selepas mabung bisa dirawat rutin lagi kalau bulu udah full, mulai dari pengemunan, penjemuran. Nah biasanya kan saat mabung itu penjemuran yang dikurangin, jadi banyakin lagi. Ini pleci gunsal, memang karakter dia sensitif, birahinya terlalu oper ya, nggak mau anteng. Jadi kembali ke pembahasan, selepas mabung memang ada beberapa faktor, yaitu kondisi tubuh yang stamina belum pulih. Biasanya seperti itu. Jadi harus yang adaptasi lagi, yang dari stop di doping, kemudian juga di kelodong, nah terus dijemur lagi, rutin lagi, konsisten, jemur lagi, koloni lagi, tinggal setting ulang seperti awal. Kalau misalnya awal dengan doping dextro atau doping PGO atau metabolis racikan sendiri, jadi ketika mabung stop doping, setelah mabung didoping lagi, konsisten terus. Nah, ada juga kondisi burung yang memang kondisinya nggak fit, yang udah buka paruh, udah ngalas, kemudian dia cuma ngeriwik, kondisi burung nggak fit. Karena memang kalau pleci itu ngeriwik itu rutin ya. Kalau dia buat buka paruh, buat ngerol itu nggak bisa seperti kayak kenari. Tapi kalau pleci buat ngeriwiknya dia memang rutin terus ngerol, dia paling jeda sedikit sebentar makan. Nah kalau misalnya nggak mau buka paruh lagi, nggak mau ngalas lagi, bisa juga faktor karena dia sakit, nggak fit. Faktor nggak fit itu diakibatkan karena kandang burung yang kotor, bakteri-bakteri banyak bikin burung nggak sehat. Bisa juga pakan burung yang udah nggak segar, yang udah basi, seperti kroto-kroto itu kan cepat bau. Jadi dia kalau udah bau itu biasanya ngembung. Nah dari faktor itu juga bisa. Kemudian bisa juga faktor beda pakan, beda settingan. Nah ini biasanya terjadi kalau orang baru beli burung pleci yang gacor. Jadi beli burung pas kondisi gacor, beda di rumah, beda rawatan, otomatis dia bakalan ngeriwik lagi. Nah kalau memang seperti itu tinggal tanyain lagi sama yang jual, kembaliin ke rawatan awal. Kayak misalnya purnya kalau biasa pakai nutri aja. Soalnya kalau pakai nutri kemudian kita turunin ke leopard, otomatis dia bakalan bakalan ngeriwik karena memang kandungan gizi dalam tubuh dia kurang. Kemudian kalau misalnya doping pakai yang lain, dextro atau PGO atau yang lain racikan sendiri, dia tinggal kembaliin ke semula. Kalau misalnya nggak tahu pakai apa, nggak bisa menghubungi lagi, ya mungkin perlahan lah kita coba. Mulai dari pur nutri,
mulai dari Purnutri atau juga ganti Purnastar, kondisi tubuh kelihatan lah. Biasanya murung ketika dikasih, kalau dia udah nggak murung berarti udah cocok, tinggal konsisten untuk dia ke buka paruh lagi. Nah kalau misalnya nggak ada sebab, jadi racikan, pakan semua sama, kondisi burung nggak sakit, terus kondisi burung nggak mabung, tapi dari gacor ke ngeriwik, nah itu biasanya faktor birahi rendah. Nah kalau jenis pleci ini kan pleci yang bisa dibilang burung koloni, jadi dia butuh koloni sama burung pleci yang lain. Kalau pleci sama punya kita aja lama-lama nggak berpengaruh. Jadi sama seperti saya, koloni sama punya saya juga ada 4 jantan 5 betina. Jadi kalau cuma sekedar koloni sama sekelompokan pleci yang biasa ketemu, itu hanya sekedar meredam birahi aja, bukan untuk meningkatkan birahi. Tapi kalau misalnya koloni sama burung pleci lain yang belum biasa ditemuin, itu dia bakalan dia bakalan ningkatin birahi. Jadi rutin diajak koloni, ketemu ke tempat pleci lain, ditempel kandang, atau juga kalau misalnya mau enak diputar terapi aja, setel terapi, dijemur, diumbar, konsisten seperti itu. Nah mungkin itu aja sedikit tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga para suhu mohon koreksinya juga apabila ada salah, langsung disampaikan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat, dan juga mudah-mudahan burungnya makin gacor, makin membanggakan. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.